apa kewajiban suami terhadap istri, walaupun istri bisa mencari uang sendiri. Ya, kewajiban seorang suami terhadap istrinya jelas ya. Kewajiban dia memberikan nafkah, meskipun istri dia bisa mencari uang sendiri. Ya, tapi kewajiban untuk memberikan nafkah ini masih. Ya, dia dituntut untuk berusaha bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, untuk dirinya sendiri, istri dan juga anak-anaknya, meskipun istrinya punya pendapatan. Itu uang dia sendiri. Adapun kita masih memiliki kewajiban untuk mencari uang, ya, memberikan nafkah kepada istrinya. Taib, apakah hukum suami yang hanya diam dan santai, tidak berusaha memenuhi kewajibannya sebagai suami? Ini tidak boleh. Dia berarti mufarrid, muqassir, muhmil. Dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya cukup bagi seseorang berdosa dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, cukup bagi seseorang berdosa ketika dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya dan juga tanggungannya. Gak boleh secara syariat, gak boleh dia melakukannya demikian. Dia harus berusaha. Ya, dan tidak harus mendapatkan uang yang banyak. Dia berusaha sesuai dengan ya kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang dapatnya sekian, ya dia bawa pulang untuk membeli sesuatu yang cukup, ya meskipun itu sederhana, yang penting mereka tidak sampai sakit, tidak sampai kelaparan. Jangan kita membebani diri kita di luar kemampuan kita. Ya, dia memang bertugas untuk mencari dan memiliki tanggung jawab untuk berusaha dan bekerja. Tapi jangan sampai kita berlebihan, kemudian kita membebani diri kita di luar kemampuan, sehingga sampai melupakan ibadah, atau sampai tidak mempedulikan yang halal dan juga yang haram. Ini nggak boleh. Jadi kita berusaha, dan jangan kita bermalas-malasan dan qanaah terhadap apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Adapun dia berdiam diri dan tidak mau berusaha dan mengandalkan ya istrinya yang bekerja sementara dia bermalas-malasan, ini nggak boleh. Dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Salahkah jika istri marah terhadap suami yang tidak bertanggung jawab? Yang lebih baik kita menasihati. Ya, memberikan nasihat, memberikan penjelasan dengan dalil bahwasanya ini secara syariat memang dituntut suami itu untuk bekerja, bukan bermalas-malasan. Ya, tentunya dengan ucapan yang lembut. Ya, tentang mengucapkan ucapan yang lembut. Dan adapun marah, maka ini tidak kita nasihatkan. Apalagi Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Dan kedudukan istri ya itu di bawah suami. Maka ketika berbicara dengan dia, hendaklah kita lembut, kita nasihati. Semoga dengan kelembutan kita dan nasihat yang baik, dia akan sadar. Ya, adapun sampai marah, maka dikhawatirkan dia akan membalas kemarahan tadi dengan ya kemarahan yang serupa atau lebih dahsyat, sehingga justru terjadi percekcokan dan dia merasa direndahkan, dan dikhawatirkan terjadi yang lebih parah daripada itu, yaitu sampai kepada cerai dan seterusnya. Dan tentunya ini semua tidak kita inginkan. Silahkan dinasihati ya. Dan kalau memang suami ini memiliki kesusahan dalam ekonomi, dan ini terjadi di zaman sahabat, ya, maka kita sebagai seorang istri yang mungkin dimudahkan dari sisi ekonomi, kita bersedekah untuk suami kita. Ketika anti memberi kepada suami kita dan dia memang membutuhkan, maka dapat pahala sedekah. Bahkan bukan hanya pahala sedekah, tapi dia mendapat pahala yang lain. Mungkin pahala ya berbakti kepada suami, atau mempererat ya kecintaan antara suami dengan istri.
Jadi mendapatkan pahala sedekah dan juga yang lain. Dan di zaman Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ingin membayar zakatnya. Kemudian dia menceritakan bahwasanya suaminya ini berkata bahwasanya yang paling berhak untuk mendapatkan zakat adalah saya. Karena suaminya ini orang yang miskin misalnya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh wanita ini untuk memberikan zakatnya kepada suami. Ya, memberikan zakatnya kepada suami. Jadi kita memberikan nasihat, dan kalau memang beliau dalam keadaan ekonominya masih sulit, maka kita memberikan sedekah dan dengan keikhlasan hati kita gunakan uang yang kita miliki untuk mencukupi sementara kebutuhan keluarga, seolah tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.